Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Materi sudah di-download di e-learning untuk regresi berganda. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tugas gimana? Sudah dikirim ke assignment 6 yang tugas kemarin? Sudah, Bu. Oke ya. Ini masih 8 orang ya? Oke, saya buka dulu ya materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya. Regresi linier berganda. Yang minggu lalu itu regresi dan korelasi regresi linier dan korelasi sederhana. Jadi regresi linier berganda ini X-nya itu lebih dari 1. Gitu ya. Nah, di sini menguji hubungan linier antara satu variabel dependen Y dan 2 atau lebih variabel independen yang X-nya itu. Nah, sebagai contoh, hubungan antara suhu warehouse dan viskositas cat dengan jumlah cacat pomak pada produk. Nah, variabel dependennya itu jumlah cacat pomak, kemudian variabel independennya suhu warehouse dan viskositas cat. Jadi X1-nya adalah suhu, X2-nya adalah viskositas. Nah, kemudian contoh lain adalah hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Itu bisa dijadikan contoh juga. Nah, di sini ada model regresi berganda. Nah, diawali dengan model pada populasi. Y sama dengan alfa ditambah beta 1, kemudian dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta N dikali XN ditambah error, random error. Nah, kemudian ini adalah estimasi model regresi bergandanya. Y ini estimasi atau prediksi. Kemudian ada A, estimasi intercept, ditambah dengan B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah dengan seterusnya yaitu BN kali XN. Nah, kalau untuk yang regresi linear sederhana, ini Y sama dengan A plus BX saja. Gitu. Karena ini ada 2, jadi 1 dan 2. Kalau ada 3 berarti seterusnya ya. Gitu. Nah, di sini ada model dengan 2 variabel independen. Jadi ini ada Y independen, ini adalah X1, X2. Variabel X1, variabel X2. Ini adalah persamaannya. Ada langkah-langkah regresi berganda. Yang pertama adalah tentukan tujuan apa yang diinginkan dan pilih variabel dependennya. Kemudian yang kedua, tentukan sejumlah variabel independen. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data sampel untuk semua variabel. Mencari persamaan regresi berganda. Nah, ini ada 3 cara untuk menentukan persamaan regresi berganda.
Yang pertama metode kuadrat terkecil, yang kedua persamaan normal, yang ketiga sistem matriks. Jadi bisa dipilih ya, mau menggunakan yang mana antara tiga ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang satu, metode kuadrat terkecil. Ini dengan menggunakan dua variabel independen. Rumusnya adalah ini, Y sama dengan A plus B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, kemudian di sini A-nya harus dicari terlebih dahulu dengan rumus di sini Y bar dikurangi B1 dikali X1 bar dikurangi B2 dikali X2 bar. Gimana mencari Y bar? Nah, Y bar ini sama dengan jumlah Y, nanti ada di contoh soal, ada jumlah Y dibagi dengan N, jumlah datanya. Nah, kalau X1 bar, jumlah X1 dibagi dengan N. Nah, kalau ini untuk X2 bar, jumlah X2 dibagi dengan N. Nah, setelah itu baru bisa mencari B1 dan B2. B1 dan B2-nya itu adalah koefisien regresi dicari dengan persamaan ini. Ini adalah rumusnya. Rumus B1, ini rumus B2. Nah, untuk yang jumlah X2 kuadrat dikali jumlah X1Y, nah ini bisa didapat dengan rumusan ini. Ya. Di situ kan ada apa? Ada jumlah Y kuadrat, ini berarti sama dengan jumlah Y kuadrat dikurangi dikurangi N dikali dengan Y bar kuadrat. Ini namanya jumlah Y kuadrat. Dan jumlah X1 kuadrat sama dengan jumlah X1 kuadrat dikurangi N dikali X1 bar kuadrat. Ya, demikian seterusnya. Jadi dimasukkan dulu rumusnya untuk mencari item-item ini untuk menghitung B1 dan B2. Nah, contohnya misalkan Internal Revenue Service mencoba mengestimasi pajak aktual yang tak berbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam mesin. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak berbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini mencari ya persamaan regresi linear bergandanya. Nah, ini datanya ini dari Januari ya, ini pakai bulan, Januari sampai ke Oktober. Ini tadi ada 10 ya, ada 10 data. Nah, ini X1 dan X2. X1-nya jam kerja pegawai, X2-nya jam kerja mesin. Nah, ini Y-nya. Pajak aktual yang tidak dibayar. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian di sini dibuat tabel perhitungan supaya lebih mudah untuk mencari rumusnya. Ini biasanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian ini yang bulan tadi datanya aja N 1 sampai 10, kemudian X1, X2, Y-nya ini dimasukkan datanya ya. Dari yang sebelumnya itu tadi soal. Baru nanti cari X1 kali Y. Ini contohnya 45 dikali 29, 1305. Kemudian ini dicari X2 dikali Y. 16 dikali 29, 464. Nah, kemudian ini X1 dikali X2, kemudian ini X1 kuadrat, ini X2 kuadrat, ini Y kuadrat. Kemudian sampai ke bawah dihitung. Nah, kemudian ini untuk mencari rata-rata yang tadi ya. X1 bar, X2 bar, Y bar. Nah, ini adalah. Ya, ini dijumlahkan, dibagi dengan N. N-nya 10. Ini juga sama ya. Nanti dibagi dengan N. Jumlahkan, dibagi dengan N. Nah, kemudian untuk totalnya nanti ini adalah total dari X1, total dari X2, total dari Y, total dari ini semua. Kemudian, baru masukin ke rumus. Rumus untuk mencari jumlah Y kuadrat, karena kita akan mencari B1 dan B2. Jadi jumlah Y kuadrat dikurangi N, jadi jumlah Y kuadratnya 7.428.
7.428 ini ya. 7.428 dikurangi 10. 10-nya 10 data. Ini 10 maksudnya dikurangi N dikali Y bar kuadrat. Gitu ya. N-nya 10, ini ada Y bar 27,2 dikuadratkan. Nah, hasilnya ada 29,6. Nah, kemudian untuk mencari jumlah dari XI atau X1 kuadrat, nah ini dimasukkan ke rumus ini. Nah, hasilnya kemudian sudah dapat ya. Baru nanti dimasukkan ke rumus B1 dan mencari B2. Dimasukkan ini. Ya, rumusnya didapatkan B1 hasilnya 0,564. B2 hasilnya 1,099. Dimasukkan ke persamaan regresi, nanti ini di sini ya. Ini baru menghitung A dulu. A sama dengan, nah baru masukkan ke persamaan regresi. Y sama dengan A, A-nya adalah minus 13,828 dari sini ya. Ditambah dengan B1 dikali X1. B1-nya 0,564 ditambah B2-nya 1,99. Nah, ini sudah dapat persamaannya. Ini penjelasannya adalah di sini. Persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan minus 13,828 ditambah 0,564 X1 atau dikali X1 ditambah dengan 1,099 X2. Nah, di sini artinya nilai A ini minus 13,828 jika jam kerja pegawai X1 dan jam kerja mesin X2 keduanya bernilai 0. Maka estimasi besarnya pajak tertunda Y sebesar minus 13,828. Jadi kalau misalkan ini 0, pasti yang tersisa adalah ini. Ini adalah artinya estimasi besarnya pajak yang tertunda. Nah, jika nilai B1-nya plus 0,564, ini hubungan antara jam kerja pegawai X1 dengan pajak tertundanya yang Y. Jika jam mesin yang X2 ini adalah konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja pegawai X1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda Y sebesar 0,564 satuan. Nah, kemudian untuk nilai B2 adalah plus 1,099, jadi hubungan antara jam kerja mesin X2 dengan pajak tertundanya yang Y. Jika jam kerja pegawai X1 adalah konstan, nah ini adalah konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja mesin X2 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda Y sebesar 1,099 satuan. Itu adalah keterangannya. Nah, kemudian persamaan tadi metode kuadrat terkecil. Nah, ini adalah menggunakan rumus persamaan normal. Jadi jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B1 jumlah dikalikan jumlah X1 ditambah B2 dikalikan jumlah X2. Jadi dia ada rumusan tersendiri untuk persamaan normal. Kemudian bisa dimasukkan ke persamaan regresi linear berganda. Nah, sekarang untuk sisi matriks. Nah, di sini dari persamaan normal disusun dalam bentuk matriks. Nah, matriks kan kita pernah belajar mungkin di SMA ya, matematik SMA, atau mungkin di Unibi ada di semester berapa? Semester awal ada matriks, ketemu nggak kalkulus matriks? Mahasiswa? Kalau nggak salah di Ada, Bu. semester Ada ya? Ada, Ada juga berarti di kuliah. Nah, ya, jadi dalam bentuk seperti itu ya. Tapi ini hanya penurunan kalau untuk di sini, tidak menghitung matriksnya. Gitu ya. Jadi penurunan rumusnya ada rumusnya. Nah, ini seperti ini ya rumusnya ya. Jadi rumusnya sudah ada untuk yang A, ini det A1 dibagi det A, B1 det A2 dibagi det A, B2 det A3 dibagi det A. Ini kalau menggunakan matriks.
Karena kan di sini kita bisa memilih ya untuk metode. Nah, kemudian mencari determinan matriks. Untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 dapat dengan beberapa metode. Salah satunya dengan metode Seres. Misal ada sebuah matriks B. Misalkan B ada PQR, STU, VWX. Nah, nanti dibuatkan ini ya, matriks seperti ini. Kemudian di sininya diulang kembali ada 2 ya. Nah, nanti di sini det B-nya ini ruas kanan dikurangi dengan ruas kiri. Itu. Jadi untuk det B-nya. Nanti kan di sini rumusnya masuk ke sini ya. Det B, det A1. Nah, kemudian di sini persamaan regresi berganda dengan 3 variabel bebas. Nah, Y sama dengan A0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 dikali X3. Nah, di sini keterangannya yang Y variabel terikat, X1, X2, X3 variabel bebas, A, B1, B2, B3 koefisien regresi linear berganda, A-nya sama dengan nilai Y apabila X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Nah, B1 itu adalah besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan. Jika X1 naik atau turun, satu satuan, dan X2 dan X3 konstan. Nah, kemudian B2 ini besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X2 naik turun, satu satuan, dan X1 dan X3 konstan. Kemudian B3 juga ya. Ini besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X3 naik atau turun, satu satuan dari X1 dan X2 konstan. Nah, ini rumusnya untuk mencari A, jadi harus item-item ini didapat dari sini juga. Ya, jadi bisa ini, bisa ini. Untuk mencari ini. Nah, ini sama ya, sebenarnya sama metode kuadrat terkecil ya. Jadi harus dicari dulu, misalnya kayak ini jumlah X1Y sama dengan jumlah X1 dikali Y sama dengan jumlah X1 dikali jumlah Y dibagi E. Nanti dapat hasilnya. Memang banyak rumusnya, tapi ini sebenarnya bisa memilih sesuai dengan kondisi masalahnya ya. Nah, kemudian di sini beralih kepada kesalahan baku dan koefisien regresi berganda. Nah, kesalahan baku di sini merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi terhadap nilai yang sebenarnya. SE sama dengan akar. Ya, akar jumlah Y kuadrat dikurangi ini kurung B1 dikalikan dengan jumlah X1Y ditambah dengan B2 dikalikan dengan jumlah X2Y. Dibagi dengan N dikurangi M. Nah, M adalah K plus 1. K itu adalah jumlah X-nya ada berapa? Kalau jumlahnya X-nya ada 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian K sama dengan jumlah variabel bebas. Jadi K-nya kan tadi saya bilang bahwa X-nya ada berapa, masukkan kepada K. Nah, N adalah jumlah data. Nah, kemudian ini adalah SE. Nah, di sini harus menghitung SB1 dan SB2. Nah, SB1 dan SB2 ini rumusnya adalah SE, jadi SE-nya memang harus dicari dulu, dibagi dengan akar dari jumlah dari X1 kuadrat dikurangi dengan N dikali X bar 1 kuadrat dikali dengan 1 min RY titik 1 kuadrat. Nah, ini apa sih? Ini adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2. Jadi, untuk mencari SB1 dan SB2, harus dicari dulu ininya dulu, korelasinya, koefisien korelasi, dan SE-nya. Nah, setelah itu, untuk menghitung ya ini tadi ya pada contoh sebelumnya ini dicari dimasukkan ini datanya masih yang di slide sebelumnya ya yang data yang 10 itu gitu ya. Nah, setelah ini setelah dimasukkan ke rumusnya baru bisa masukkan ke SE.
Nah, SE-nya. Nah, kemudian sudah dimasukkan ke ini ya. Jumlah Y kuadrat 29,6 dikurangi dengan B1. B1-nya 0,56 di slide sebelumnya ya. Kemudian jumlah dari X1Y. X1Y-nya 9,8 ini. Sama dengan B2, B2-nya 1,10 di slide sebelumnya. Kemudian jumlah dari X2Y 14,6 dibagi dengan N 10 dikurangi dengan 3. M-nya adalah 3. Ya. Ini 2 plus 1, jadi 3. Diakarkan menjadi 1,071. Dengan persamaan pada slide sebelumnya, bisa diperoleh nilai SB1 dan SB2. Nah, kemudian di sini ada internal keyakinan bagi penduga B1 dan B2. Jadi pengujian menggunakan distribusi T dengan derajat bebas DB sama dengan N dikurangi M. Dengan contoh soal sebelumnya, ini alfanya 5%, DB-nya N dikurangi M sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Sama dengan 10. Dikurangi 2, dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi maka kita bisa menghitung interval keyakinan bagi penduga B1 adalah, nah ini B1-nya adalah 0,564 dikurangi 2,365. Nah, dari mana ini? Dari tabel distribusi T. Masih ingat kan yang kemarin waktu yang sebelum UTS ya? Sebelum UTS. Itu ada distribusi T. Diajarkan membaca tabel. Jadi tabelnya di-download di Google ya. Kalau punya bukunya, buku statistik. Ini mencarinya alfa per 2. Alfanya ada 0,05. Dibagi 2 menjadi 0,025. Nah, ini kemudian N dikurangi K dikurangi 1. Ini DB-nya adalah 7. Didapatlah 2,365. Nah, SB1-nya ini 0,303 di slide sebelumnya. Nah, kemudian B1 baru di sini masukkan, ini bedanya minus, ini bedanya plus. Nah, jadi B1 itu lebih besar dari minus 0,153, lebih kecil dari 1,281. Begitu juga dengan B2 ya. B2 berarti B2-nya berapa? 1,099, kemudian nanti di T tabelnya. Nah, kemudian ini minus, ini plus, nah, sehingga didapat B2 lebih besar dari 0,359 kurang dari 1,839. Nah, setelah menghitung semuanya itu, baru kita bisa menguji parameter koefisien regresi berganda. Jadi bertujuan untuk menentukan apakah ada sebuah hubungan linier antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X1, X2, dan seterusnya. Nah, ini ada dua bentuk pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda. Yang pertama, pengujian hipotesis serentak. Ya. Yang kedua adalah pengujian hipotesis individual. Pengujian hipotesis serentak ini merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B1 dan B2 serentak atau secara bersama-sama mempengaruhi Y. Jadi, kalau serentak itu apakah si X2 atau X1 atau misalkan namanya B1 atau B2-nya itu mempengaruhi Y enggak? Tuh. Nah, itu kalau misalnya nanti ada H0 mempengaruhi atau H0 tidak mempengaruhi, nanti ada ya di slide sesudahnya. Nah, kalau individual ini pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya 1B. B1 atau B2 mempengaruhi Y. Apakah B1 yang mempengaruhi Y atau B2 mempengaruhi Y? Gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak berpengaruh, misalkan salah satu saja, nah biasanya itu X-nya itu yang tidak berpengaruh diganti. Gitu ya. Kemudian pengujian hipotesis serentak, langkah-langkah pengujian. Nah ini, 1, menentukan formulasi hipotesis. Ini uji hipotesa yang materi sebelumnya ya. Jadi mahasiswa
Sudah memahami ya untuk uji hipotesa. Nah, H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0. X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y. Kenapa coba? Kenapa? Kalau misalkan sama dengan 0 tidak mempengaruhi Y. Itu yang materi yang minggu lalu tuh. Gimana mahasiswa, ada yang bisa jawab? Bahwa apa? Keterangannya korelasi? Ada yang bisa jawab nggak? KM ada HM? Ada yang bisa jawab kenapa sama dengan 0 tidak mempengaruhi Y? Kalau nggak saya keliling loh. Karena nggak ada korelasinya, Bu. Ya, karena ketentuannya gimana korelasi itu? Kalau korelasi itu ke misalnya negatif 1 sampai 1 itu berarti si variabelnya itu saling berkorelasi. Sedangkan kalau 0 itu berarti nggak ada korelasinya. Gitu. Oke, siapa ini? Jaki, Bu. Oke, Jaki lagi ya. Jawab. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lain gitu ya. Jadi itu sudah ada ya, materi dan teorinya sudah ada di minggu lalu. Nah, tadi Jaki sudah bilang, kalau misalkan mendekati 0, itu pasti korelasinya udah tidak berkorelasi. Itu udah ada ketentuannya. Makanya di sini H0-nya B1 sama dengan B2 sama dengan 0, itu artinya adalah X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y. Gitu. Kemudian kalau H1, di sini B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Nah, berarti kan dia bisa mendekati, tadi ya, bisa mendekati minus 1 atau mendekati dengan 1. X1 dan X2 mempengaruhi Y, atau paling tidak itu ada X yang mempengaruhi Y. Nah, kemudian di sini yang kedua menentukan taraf nyata alfa dan nilai F tabel. Nah, ini menggunakan tabel F. Nah, tabel F bisa didapat di download di Google atau ada di buku Walpole statistik atau mungkin buku statistik lain ada. Ya, jadi ada tabel F itu ada. Nah, taraf alfa dan nilai F tabel ditentukan dengan derajat bebas. V1 sama dengan K dan V2 sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Nah, di sini nanti V alfanya itu misalkan di sini V alfanya 0,05 gitu ya. Nah, V1-nya nanti 2, V2-nya 7, nanti akan lihat ada di F tabelnya, nanti keluar hasilnya. Jadi kalau membaca tabel ya, kalau sudah kita memahami membaca tabel distribusi T, distribusi Z, gitu ya. Kemudian chi-square. Nah, nanti untuk distribusi F juga nggak beda jauh, gitu ya. Akan seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu itu, F tabel, baru nanti menentukan kriteria pengujian. Nah, H0 diterima jika F0 itu adalah F0 yang akan kita cari ya, seperti T hitung gitu ya. F0 itu F hitung. Itu lebih kecil sama dengan F tabel. Itu diterima. Ditolak jika F0-nya lebih besar dari F tabel. Nah, bagaimana menentukan nilai uji statistik? Bisa dengan tabel ANOVA, bisa dengan menggunakan rumus di slide selanjutnya. Nah, gimana dengan tabel ANOVA? Tabel ANOVA ini dia ada tabelnya, nanti ada sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, baru nanti bisa dicari F0-nya dengan rumus ini, RKR, dibagi dengan RKE. Wah, ini gimana, Bu? Nah, ini harus dicari dulu JKR-nya, JKE-nya. Nah, ini juga harus dicari, nanti rumusnya adalah ini. Nah, jadi ini bisa dicari ya, FO ini dengan ini. Nanti FO-nya adalah JKE ya. FO RKR dibagi dengan RKE. Nah, nanti di sini bisa dicari untuk F0-nya. F0 hitung. Nah, selain menggunakan tabel ANOVA di atas, nilai F0 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Sebenarnya lebih simpel yang ini ya.
Gitu. Jadi tergantung mahasiswa. Bisa menggunakan tabel ANOVA, bisa menggunakan ini. Jadi mahasiswa bisa memilih. Nah, bagaimana dengan KPB-nya? Ada KPB nih. KPB itu adalah R kuadrat. R kuadrat itu adalah koefisien penentu atau koefisien determinasi berganda. Nah, ada rumusnya juga di slide selanjutnya. Ya, rumusnya adalah ini. B1 jumlah dari X1 kali Y ditambah dengan B2 jumlah dari X2 kali Y dibagi dengan jumlah Y kuadrat. Nah, kalau misalnya ini udah dapat, F0 bisa dicari. Nanti di sini buat kesimpulan. Bagaimana? Apakah F0-nya lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? Nah, diterima atau ditolaknya bagaimana? Nah, itu adalah dari yang serentak. Pengujian hipotesis serentak. Nah, sekarang ke pengujian hipotesis individual. Di sini yang pertama langkah-langkah pengujiannya, satu, menentukan formulasi hipotesis H0 BI sama dengan 0, jadi tidak ada pengaruh XI terhadap Y. Kemudian H1 BI lebih besar dari 0, ada pengaruh positif XI terhadap Y. Kemudian BI lebih kecil dari 0, ada pengaruh negatif XI terhadap Y. Kemudian ada BI tidak sama dengan 0, ada pengaruh XI terhadap Y. Nah, di sini menentukan taraf nyata alfa dan nilai T tabel, DB sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Nah, untuk yang individual, itu menggunakan pengujian distribusi T. Pertama, datanya kurang dari 30. Jadi, untuk T tabelnya itu adalah menggunakan distribusi T. Nah, ini. Ya. Ininya adalah N dikurangi M. M-nya itu adalah tadi sudah dikasih tahu ya, K plus berapa gitu yang di M-nya itu. Nah, ini melihatnya di T tabel nanti. Nah, T0-nya ini menggunakan nilai uji statistik TI sama dengan BI dibagi SBI, atau misalnya gini, T0-nya itu adalah T1. T1 dan T2 kan. Nah, si T1-nya ini apakah si B1 dibagi dengan SB1-nya gimana hasilnya? Nanti lebih besar atau lebih kecilnya, apakah terima dan ditolak, nanti dibuat di sini. Kemudian hitung lagi T2, karena ada B2 ya. Kan di sini kan 1-1. Ya, ada B1, ada B2, makanya disebutnya BI. BI itu maksudnya bisa 1, bisa 2. Gitu. Nah, kemudian dibuat kesimpulannya setelah mendapatkan T hitung. Bagaimana dengan T tabelnya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini seperti biasa latihannya. Ini ada 2. Yang pertama adalah coba uji secara 2 arah parameter B1 dan B2 dengan menggunakan taraf nyata sebesar alfa 0,05 dari soal di atas secara individual maupun serentak. Nah, ini sebenarnya udah ada. Kalau untuk yang latihan 1 atau tugas 1 ini memang datanya sudah ada ya. Datanya sudah ada, tinggal hanya memasukkan ini. Masukkan ini ya, data-datanya ke sini. Nah, ini kan sudah ada di slide sebelumnya ya. Hanya ini kan belum dihitung ke sini. Nah, itu tinggal melanjutkan untuk yang tugas 1. Untuk yang tugas 2, ini seorang manajer pemasaran deterjen merek si Anu ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Nah, ini dibuat dulu kalau ini dari awal, dibuat tabel Excel-nya. Nah, kemudian nanti sudah dapat persamaan, kemudian bisa dihitung untuk membuat apa ini? Kalau untuk yang apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen? Itu pengujian serentak apa individual? Mahasiswa? Serentak apa individual? Serentak, Bu. Ya, serentak. Jadi nanti si uji hipotesanya yang serentak saja. Ya. Untuk yang soal nomor tugas nomor 2. Ya, ini sudah selesai sampai sini. Ada yang ditanyakan?
Dari penjelasan mahasiswa? Kalau untuk latihannya Bu itu boleh pakai Excel atau Boleh dong. tangan? Boleh pakai Excel karena kita belum masuk ke SPSS. Jadi minggu depan itu baru perhitungannya ke SPSS. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan ada kasus seperti ini, ya pengujian seperti ini, itu pasti akan diselesaikan oleh alat SPSS gitu. Tapi kan kita sebagai peneliti ya atau mahasiswa ya atau peneliti, jadi harus tahu dasar-dasarnya itu apa sih gitu. Kayak misalkan tadi SE itu apa ya? Kemudian SB1 itu apa ya? Terus perhitungannya seperti ini. Tapi sebenarnya sih untuk pengujian data yang banyak tuh pasti kan akan masuk ke SPSS. Gitu. Nah, hanya untuk dasar kita harus mengetahui dulu rumus dasarnya. Kemudian untuk tugas boleh menggunakan Excel, pasti menggunakan Excel. Ya, silahkan. Mungkin saya tidak perlu khawatir ya untuk mahasiswa Teknik Informatika Unibi kan mungkin sudah biasa ya untuk memasukkan rumus ke Excel gitu, mungkin lebih cepat dan saya lihat juga tugas-tugasnya juga nggak bermasalah ya untuk UTS-nya, yang mudah-mudahan UAS-nya juga ya. Ya, ada yang tanyakan atau tugasnya mau ditungguin di Zoom? Misalkan saya nungguin begitu atau mau ditugaskan aja gitu kayak kemarin. Saya balikan ke mahasiswa aja. Ditugaskan saja, Bu. Ditugaskan saja, yang lain? KM, yang lain? Ditugaskan saja, Bu. Tugaskan saja, Bu. Oke. Kalau misalnya ada kendala, itu bisa didiskusikan di itu ya, di WA ya, WA group gitu ya. Kemudian mau japri sama saya juga silakan. Ya. Benar, tidak ada yang tanyakan lagi? Untuk saat ini belum ada. Oke, ya. Jika tidak ada, saya cukupkan aja untuk hari ini ya. Nanti jangan lupa tugasnya seminggu, nanti ke L aja dikumpulkannya ya. Ya, mangga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.